Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah salat Jumat Masjid Al-Mahdi yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa melahirkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan satu kalimat hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Apapun kondisi kita hari ini, mungkin ada sebagian jamaah yang hari ini sedang berbahagia, maka dengan melahirkan rasa syukur, maka kebahagiaan itu akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin hari ini ada jamaah yang sedang mengalami kesedihan ataupun mendapatkan ujian. Semoga dengan kita bersabar, berpositif thinking, kita akan diberikan solusi-solusi atas musibah ataupun ujian yang hari ini kita alami. Singkat kata, apapun kondisi kita hari ini, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'assalam semoga tetap tercurah atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang baik ini, mari kita memiliki kesungguhan untuk meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya serta meninggalkan larangan-larangannya. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, tak terasa hari ini kita sedang berada di penghujung tahun Hijriyah 1445. Besok kita akan berganti tahun menjadi 1446 Hijriyah. Mungkin momentum ini tidak banyak dirasakan dan diketahui, khususnya bagi orang-orang Islam, karena euforianya tidak semegah, tidak seramai pergantian tahun Masehi. Tetapi yang perlu kita ambil hikmah dari pergantian tahun ini adalah ternyata waktu berlalu begitu cepat. Dalam akhir Quran surat An-Nazi'at, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ka'annahum yauma yarunaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Ada semacam perasaan yang kita bawa bahwa waktu yang berlalu itu sungguh sangatlah cepat, seakan-akan kita ini hanya hidup seperti hidup di waktu sore atau di waktu duha saja. Nah, lantas apa yang kemudian harus kita lakukan ketika kita memahami bahwa waktu berlalu begitu cepat seperti ini? Yang pertama tentu adalah muhasabah, tentu adalah evaluasi. Kalau kembali kita melihat bagaimana instansi-instansi besar
perusahaan-perusahaan besar itu tetap bisa menjaga kualitas dan mutunya, salah satu caranya adalah dengan rutin melakukan evaluasi. Maka sebagai seorang mukmin, kita harus juga melakukan introspeksi terhadap diri kita sendiri. Bagaimana hablum minallah dengan, bagaimana hubungan kita ini dengan Allah, dan bagaimana hablum minan nas kita, bagaimana hubungan kita dengan sesama manusia. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaknya setiap diri memperhatikan apa yang sudah ia kerjakan untuk hari esoknya, yakni hari akhiratnya kelak. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Silaunya kehidupan dunia. Kadang-kadang dalam kehidupan dunia ini ada yang kemudian antusias mengikuti bagaimana perkembangan detik demi detik, karena mungkin sedang berada dalam trek kenyamanan, dalam kondisi yang betul-betul membawa dirinya ini menikmati betul kehidupan dunia. Namun di sisi yang lain, ada sebagian manusia yang justru ingin cepat-cepat mengakhiri kehidupan dunia ini. Dinamika kehidupan dunia ini bergantung bagaimana kemudian kita menyikapi kehidupan dunia ini. Tapi pesan Allah, senikmat apapun kita melewati kehidupan dunia ini, jangan sampai kemudian kita melupakan akhirat kita. Karena dunia mazru'atul akhirah. Karena dunia adalah ladang untuk memanen apa yang kita tanam selama kita hidup di dunia ini. Maka menanamlah yang baik, karena pasti nanti kita akan panen yang baik-baik di negeri akhirat yang kekal abadi. Maka dalam rangka bermuhasabah ini, kadang-kadang kita ini tidak sanggup mengintrospeksi diri kita sendiri. Kita butuh orang lain, kita butuh komunitas-komunitas yang baik-baik, kita butuh lingkaran-lingkaran orang-orang yang solih, yang bisa mengingatkan kita ketika kita keliru, yang bisa menarik kita ketika kita terjerumus, yang bisa menghentikan kita ketika kita melampaui batas. Maka mari kita cari orang-orang yang terbaik, yang solih, yang kita gunakan dalam kehidupan dunia ini untuk menjadikan diri kita ini selalu bisa mengevaluasi diri. Dengan begitu kita akan memiliki semangat bahwa hari esok adalah lebih baik daripada hari ini dan hari kemarin. Selain bermuhasabah ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, ada aspek yang kedua yang kita kerjakan, yaitu mujahadah, memiliki kesungguhan. Bukan hanya mengevaluasi diri kemudian merenung tanpa action, tanpa perbuatan, tanpa aksi nyata, tapi dibutuhkan mujahadah, kesungguhan yang betul-betul akan menambah poin-poin amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran An-Nahl ayat 98, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min zakarin aw untha fahuwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa saja yang kemudian beramal solih, baik itu laki-laki maupun perempuan, yang penting didasari atas dasar keimanan karena Allah, maka Allah akan berikan dua jaminan kebahagiaan. Jaminan kebahagiaan pertama, falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Allah akan jadikan kehidupan dunianya ini menjadi kehidupan dunia yang bahagia. Tidak hanya itu, Allah juga akan berikan garansi jaminan kebahagiaan di akhirat, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun.
Allah akan ganti setiap perbuatan baiknya. Kalau dia bersedekah 1 rupiah, Allah akan ganti 700 kali lipat. Kalau dia baca Quran, 1 hurufnya bernilai 10 kebaikan. Itu bisa jadi akan Allah berikan jaminan kebahagiaan itu di surga dalam bentuk ganti yang lebih baik daripada kehidupan dunianya. Dalam rangka bermujahadah ini kita butuh istiqomah. Kita butuh sesuatu yang bisa menguatkan diri kita. Maka dalam Quran surat Fussilat ayat 30, Allah memberikan garansi jaminan bagi orang-orang yang istiqomah dalam mujahadahnya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah Rabb-Nya, kemudian mereka istiqomah di dalamnya, tatanazzalu alaihimul malaikah, turun kemudian malaikat-malaikat kepadanya sambil berkata, alla takhafu wa la tahzanu, janganlah engkau takut dan janganlah bersedih hati. Maka dalam hati orang-orang yang beriman ini tidak ada sedikit pun ketakutan dan kesedihan dalam mengarungi bahtera kehidupan dunia ini. Wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, dan kemudian akan diberikan satu kabar gembira, akan ditunjukkan, akan diberikan surga yang telah dijanjikan oleh Allah kepadanya. Maka mari kita bergandeng tangan untuk bermujahadah bersama keluarga kita, bersama komunitas-komunitas kita yang baik-baik. Kita ajak, kita tuntun, kita rangkul teman-teman kita, saudara kita, supaya tidak terperosok dalam lembah kemaksiatan, dalam rangka bermujahadah menjemput hidayah Allah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan M yang ketiga, kita melaksanakan yang namanya muraqabah. Dalam potongan hadis riwayat Tirmizi, Jibril bertanya kepada Rasulullah, "Wa ma huwal ihsan ya Rasulullah?" Apa itu ihsan ya Rasulullah? Rasul kemudian menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadahlah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Tapi jika engkau tidak sanggup melihat Allah, yakinlah Allah melihatmu. Dalam setiap nafas amal perbuatan kita, kita harus meyakini sedalam-dalamnya dalam hati kita bahwa tidak ada satupun manusia yang sanggup membalas amal soleh kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun itu, maka famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka dalam rangka muraqabah ini hendaknya kita senantiasa mawas diri bahwa setiap organ tubuh kita ini pasti kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Yasin ayat ke-65, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini, hari kiamat ketika nanti kelak tiba, akan kami kunci mati mulut-mulut mereka. Tangan-tangan mereka akan berkata, kaki mereka akan bersaksi atas apapun yang dikerjakan selama hidup di muka bumi ini. Maka itu adalah cara Allah memberikan muraqabah kepada kita, agar kita senantiasa memiliki sifat kewaspadaan dalam melaksanakan setiap perbuatan dalam kehidupan dunia ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah salat Jumat Masjid Al-Mahdi yang dirahmati Allah, refleksi
1446 Hijriah, atas amal perbuatan yang kita kerjakan ini penting untuk kita lakukan sebagai bentuk konsep-konsep yang akan kita laksanakan, rencana-rencana yang akan kita perbuat di hari esok dan yang akan datang. Sebagai seorang mukmin, tentunya kita menyadari bahwa seluruh apa yang akan kita lakukan ini betul-betul akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, selagi waktu masih kita miliki, kesempatan kita miliki, maka marilah kita bertekad dan bersungguh-sungguh untuk berubah menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik daripada waktu-waktu yang sebelumnya. Bagaimana hablum minallah kita dan bagaimana hablum minanas kita, betul-betul mari kita perbaiki dalam rangka untuk memperbaiki untuk masa-masa yang akan datang. Semoga khutbah yang singkat ini mampu memberikan pencerahan, khususnya bagi yang menyampaikan dan umumnya bagi para jamaah yang hari ini mengikuti sholat Jumat di Masjid Al-Mahdi ini. Semoga Allah senantiasa meridhai kita dan membimbing kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fir rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.